Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi alhamdulillah bersama saya ya. Belajar bersama Mifa jadi mudah ya. Kali ini saya akan buatkan tutorial. Ini cara merajut untuk inner. Nih ya, saya punya inner seperti ini. Inner lipat, nanti diberi magnet. Ini ada magnetnya. Proses perajutan untuk inner seperti ini ya. Saya memakai hakpen nomor 3. Ya, nomor 3 ini 2,2 mili. Saya memakai benang jenis mokasin, seperti ini. Nih, nampak seratnya seperti ini. Jadi kalau digunting dia seratnya tidak terpecah. Seperti ini seratnya, seperti tali kur ya, seratnya bintik-bintik seperti ini. Tidak seperti umum poli, nilon itu seratnya. Ini mokasin berbeda. Ini mokasin yang jenis kecil, yang tidak keras seperti yang tutorial saya sebelumnya itu tas belanja, itu kan teksturnya keras. Yang ini teksturnya empuk dan lebih kecil seperti ini. Nah, ini tata cara mengukurnya ya. Ini saya akan beritahu cara mengukur. Ini ke sini lebar 19 cm ya, lebarnya 19 cm, kesininya 30 cm. Nih 30 cm ya. Nih 30 cm ukurannya. Ini tidak pakai resleting, jadi ngukur persis di innernya. Ukuran persis inner. Jadi 19 per 30. Jadi proses pembuatan nanti rajutannya, buat rantai ini kan nanti akan ada list 1 cm kanan 1 cm kiri ya. Jadi 19 dikurangi 2 cm ya, karena 1 kanan 1 kiri, jadi sisa 17. Nanti proses pembuatan rantai awalannya 17 cm, ke atasnya 30 cm. Tapi ini kan proses lembaran dengan saat proses dilipat itu akan ada proses lipatan. Nanti ketika dilipat dia akan menjadi 31 cm. Bisa dipahami ya. Jadi saya akan tetap membuatnya 30 cm karena akan ada penambahan 1 cm. Ini kan proses lipat. Prosesnya dilipat ya. Jadi nanti ketika ada isian di dalam sini sudah terisi ya. Ini kan masih kosongan ya. Nanti kalau udah terisi HP, terisi kartu-kartu, terisi uang, itu rajutannya walaupun nanti ketika masih kosong dia akan nampak sedikit longgar, tapi ketika udah ada muatannya, rajutan ini tidak akan tertarik terlalu ketat. Ya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Buat rantai awalan, ini tidak usah berhitung dulu. Ya, ini tips pertama dari saya. Tidak usah berhitung. Kita buat saja rantai dikira-kira. Nih, buat rantai dulu ya, tidak usah dihitung. Seperti ini ya, saya buat panjang sekali, lebih panjang dari yang saya inginkan ya, nggak masalah. Ini untuk berjaga-jaga ya. Seperti ini caranya. Kenapa kok buat rantai tidak perlu dihitung? Karena proses pembuatan rantai dan setelah hasil diisi nih ya, diisi itu pasti berbeda-beda tiap masing-masing orang. Ada yang setelah diisi, misalkan ini rantai saya ukur ya, misalkan ada 20 cm, tapi setelah diisi kok jadi mengembang 21, 22 cm. Bahkan ada yang tangan perajut yang setelah diisi jadi mengkerut ya, jadi berbeda-beda tiap masing-masing tangan perajut. Jadi ini tidak perlu berhitung, nanti kita hitung setelah panjang yang diinginkan. Ini panjang yang saya inginkan 17 cm. Jadi ini dirajut dulu sampai panjang 17 cm. Jangan ditarik ya. Kalau ditarik dia nanti posisi akan ya melar sedikit lah. Kalau ditarik pastikan dia akan melar, tapi bakal kembali lagi. Makanya pas proses pengukuran rajutan tidak boleh ditarik. Seperti ini lanjutkan dulu sampai panjang 17 cm. Nanti setelah 17 cm baru kita berhitung, karena ini kelipatan
2 plus 1 seperti itu ya. Ini lanjutkan sampai 17 cm seperti ini ya. Biasa kalau kita habis pakai kita isi suka melungker-melungker seperti ini kan, dirapikan sedikit saja, dirapikan, tidak, jangan ditarik-tarik ya. Tarik dia akan nanti melar. Proses melar itu nanti dia akan mengkerut lagi seperti itu. Jadi dirapikan saja seperti ini untuk proses pengukuran. Udah rapi, udah lurus kan. Nah seperti ini diukur panjang yang diinginkan. Yang saya inginkan 17 cm. Ini ada lebih, jadi saya harus bongkar. Tapi sebelum pembongkaran ini kayaknya lebih 2, sambil berhitung juga. Ini kelipatan 2 plus 1. Jadi coba dihitung ya. Ini karena kelebihan ya, tadi kelebihan 2 mata supaya pas 17 cm. Ini saya bongkar 2. Ini pas di 45 mata. 45 mata ini artinya 44 untuk kelipatan 2 plus 1. Plus 1 itu untuk di bagian pinggir supaya motifnya lurus. Karena ini motif bintang. Awalan bisa lurus, tapi akhiran itu motif bintang kan tidak bisa lurus. Jadi harus ada penambahan 1 untuk meluruskan bagian pinggir. Seperti itu maksudnya kan, kenapa harus ada penambahan 1 ya. Coba saya ukur kembali. Ini karena benang mokasin dia tidak bisa melar. Jadi walaupun saya tarik, dia tetap aja seperti ini. Tidak bisa melar seperti poli. Bunda hati-hati kalau memakai benang poli. Asal ditarik sedikit aja dia sudah melar, dan ketika dirajut dia akan kembali lagi ke ukuran aslinya. Jadi hati-hati ya kalau memakai benang poli, jangan terlalu ditarik. Nah, alhamdulillah ya bisa pas. Ini 17 cm, persis di 17 cm. Alhamdulillah. Ini milik saya 45 cm, milik Bunda mungkin bisa berbeda ya, tidak masalah. Nah, kenapa ada lebihan ini? Karena ketika ukuran yang diinginkan kok tidak pas, padahal rantai ini Bunda bikinnya rantainya ngepas ya. Rantainya ngepas, misalkan tadi bikinnya 46, satu sebagai pondasi, jadinya 45. Tapi setelah dirajut kok kurang ukurannya. Nah, nanti harus bongkar dari awal, bikin lagi rantai baru. Nah, kalau seperti ini, misalkan kurang ukuran, Bunda bisa tambahkan lagi, ini diisi lagi sampai ukuran yang pas seperti itu. Mengapa ada lebih seperti ini? Ini tidak masalah, nanti saya akan kasih tahu gimana cara membongkar. Ini bisa dibongkar sampai nanti habis ya, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah udah pas. Ini 45 mata hasilnya. Ini di baris pertama full SC saja seperti ini ya. Lalu sekarang kita ke baris kedua. Perhatikan ya. Ini pondasi 3, ukurannya dipaskan dengan ukuran hook saja supaya rapi di bagian pinggirnya nanti. 1 2 3. Tidak usah dibalik dulu ya. Tidak usah dibalik dulu, biarkan seperti ini. Nanti yang kita ambil hanya back loop ini ya, back loop. Kalau arah sini kan ini backnya di sini. Nah, nanti kita ambil hanya back loop saja supaya nanti ada nampak cantik di bagian depannya, nanti ada serat-seratnya ya. Jangan dibalik dulu seperti ini. Ambil bagian punuk yang kedua. Ini punuk pertama, punuk kedua, ambil, masukkan ke punuk kedua, buat seperti buat SC ya, seperti ini. Tidak selesai, ini saya tahan pakai jari telunjuk seperti ini ya, supaya dia tidak mengecil lagi. Itu kalau nggak ditahan dia akan mengecil lagi. Ukurannya dikira-kira saja, nanti semakin banyak latihan akan bisa mengira-ngira tinggi pendeknya si serat ini ya. Nah, seperti ini kan belum dibalik ya, jadi kalau Bunda sudah balik seperti ini nanti akan kesulitan tuh.
kesulitan untuk ambil serat di belakangnya sini. Tuh, sulit ya. Makanya tidak usah dibalik dulu, biarkan posisi seperti ini. Tidak usah dibalik dulu. Kita ambil tuh, mudah. Langsung ambil ke sini ya. Ambil ke sini, ini kan serat belakang ya. Serat belakang. Nih, tadi kan seperti ini ya posisinya, tidak dibalik. Nah, sekarang tinggal kita arahkan seperti ini saja. Langsung ini sudah diisi yang di sini, ini sudah diisi yang pertama. Sekarang yang kedua. Nih, ini 5 ya, yang ada di hakpen ada 5. Sekarang ini yang ke-6. Harus ada 6 serat. Ya, harus ada 6 helaian. 6 helaian benang ada di hakpen. Jangan sampai keliru. Nanti bentuk bintangnya tidak sama, kan jelek ya. Lalu langsung tarik semuanya. Tuh sampai selesai. Seperti ini, lalu dikunci. Nah, proses penguncian jangan terlalu ketat. Kalau dibuat terlalu ketat, nanti saat buat pembuatan motif bintangnya ini nanti mengkerut. Ya, nanti mengkerut, pasti mengkerut. Karena tidak sesuai, karena ini kita ambil 2 mata sekaligus. Ini kan 2 mata ya. Kelipatan 2 kan? Kalau terlalu ketat gini, ini jadinya hasilnya hanya 1 mata. Tapi kalau kita buatnya longgar, ini dilonggarkan saja, tidak apa-apa. Nanti bagian atasnya akan tertutup. Tuh, longgar sekali kan? Gak apa-apa. Udah seperti ini. Ini pun juga dilonggarkan. Jangan terlalu ketat seperti ini, dilonggarkan. Jadi, ini itu diumpamakan sebagai 2 mata yang terisi oleh motif. Ya, seperti ini. Ditahan. Lalu ambil serat ini ya, ini kan bintang nih, serat-serat motif bintangnya. Nah, ini ada di bagian belakang ini nih, yang ini ya, ini bagian depannya yang ini. Kalau ambil bagian depan sih mudah, tapi nanti nih seratnya akan keambil 1, harusnya kan seratnya ada 6 ya, seratnya akan keambil 1, nanti jadi kecil ya motifnya. Kalau saya lebih suka ambil yang bagian belakangnya saja, supaya yang depan tetap cantik, tetap ada 6 serat. Nih kan bagian depannya ini bagian belakangnya yang ini. Tuh. Nih. Makanya kalau bikin motif bintang ini tidak boleh terlalu ketat. Nanti bintangnya akan kecil-kecil dan kurang cantik ya. Harus dilonggarkan seperti ini. Udah ambil serat yang bagian belakang. Sekarang ambil serat yang sama, ini ya. Ini serat yang sama, ini yang sudah bolong nih, yang sudah lubang nih. Masuk lagi ke sini. Ini udah 4 ya, 2 lagi. Ambil serat belakang. 1 kali, 2 kali. Nah, harus berjumlah 6. Langsung tarik semuanya. Lalu kuncinya jangan terlalu ketat ya. Longgarkan nggak apa-apa. Tuh, nanti dia akan mengecil ya lubangnya. Tadinya segede gini, tapi nanti setelah diisi lagi akan mengecil lagi ya. Ini pun dilonggarkan. Saya ulang sekali lagi ya. 1, ini di bagian belakang ya. 2, lalu di tempat yang sama ini 3, 4, 5. Jumlahnya 6 sama yang awalan yang sudah ada di hook ya. Jadi jumlahnya total 6. Lalu keluarkan semuanya. Kunci. Lakukan seperti ini sampai selesai, sampai habis matanya ya. Tuh kalau dilonggar-longgarin seratnya akan lebih nampak panjang-panjang seperti itu. Ya, kalau terlalu ketat dia akan kecil-kecil, motif bintangnya nggak akan nampak. Dah ya. Ya, harus tersisa 2 di bagian akhir. Harus tersisa 2 mata. Kalau misalkan tidak tersisa 2, artinya Bunda mungkin salah ya. Salah masukinnya, mungkin ada yang kelebihan diisi 7, ada mungkin terisi 5. Dicek kembali ya, seperti itu ya, yang stabil panjang pendeknya.
ketat kendornya. Kalau stabil pasti hasilnya akan cantik. Berlatih saja dulu di bidang kecil gitu, mungkin misalkan hanya membuat 15 mata, belajar rapi dulu. Nanti kalau sudah mulai rapi, langsung Bunda bisa membuat project dompet ini ya. Tersisa 2 pas, alhamdulillah, kelipatan 2 plus 1. Nah, kalau tidak ada plus 1 ini pasti akan kurang 1 mata ya. Nah, dikunci lalu diluruskan. Nah, ini kan tuh dia kan bengkok ya, ini enggak lurus juga, supaya ini mempermudah proses ngelis nanti. Nah, ini masuk di lubang yang sama sini boleh nih ya, lubang yang sama yang ini ya, lubang yang sama sini, buat setengah panjang HDC ini, langsung keluarkan semuanya. Kalau buat DC nanti ketinggian ya, jadi buat yang sejajar. Misalkan Bunda motif bintangnya kok kecil-kecil seukuran dengan SC ya, buat SC di pinggir sini nggak apa-apa. Kalau buat motif bintangnya tinggi-tinggi setara dengan DC ya, pinggir sini dibuat DC seperti itu ya, tidak masalah dengan bagian pinggir sini. Ini boleh buat di sini di mata yang sama, atau boleh juga buat di mata pondasi sini, di mata rantai pondasi sini. Tapi kan sulit ya, tapi dia lebih rapi, lebih bisa lurus. Ini ya, ini mata rantai pondasi di baris pertama nih. Emang agak sulit, tapi dia akan lurus, lebih rapi. Ini ya, saya akan masukkan di mata pondasi. Bismillah. Nah, udah bisa ya. Ini dia akan lebih lurus. Ini ya. Udah. Kalau Bunda kesulitan juga nggak masalah ya, masuk di lubang yang sama sini juga tidak apa-apa. Udah buat satu mata rantai. Ini sekarang baris ketiga ya, buat satu pondasi, dibalik. Nih cara saya membalik begini ya, kalau begini ya begini terus, kalau caranya begini ya begini terus, nanti supaya pinggirannya itu rapi, supaya proses pengelisan pun juga rapi. Nah, ini perhatikan ya, mana yang akan terisi itu nanti di atas mata kunci ini, mata kunci, mata motif bintangnya nih. Nih motif bintangnya kan ada matanya tuh, kelihatan ya, yang saya maksud mata nih yang ini ya, nih yang ini nanti akan terisi yang lubang-lubang ini di dalam matanya bintang nih, seperti itu ya, di sini ya. Langsung loncat masuk ke mata bintangnya di sini ya, lewatin yang pertama, masuk yang kedua. Buat pondasi jangan lupa. Nih, kalau yang bagian ini full SC semua, tapi di satu tempat terisi 2 kali SC nya seperti ini. Ini sudah terisi 2, jangan di sini tapi di sini ya. Ini kalau saya lebih suka saya buat longgar SC nya supaya nampak kaki-kakinya itu, serat-seratnya nanti cantik. Nih jangan di sini ya. Nih saya buat longgar-longgar, saya tinggikan, saya longgarkan SC nya. Ini semua lanjutkan sampai habis matanya nih ya. Coba ya dilihat tuh, nampak kaki-kakinya nih, nampak terlihat lebih
lebih jelas ya serat-seratnya. Seperti ini. Lanjutkan 2 SC di satu lubang. Ini sudah di lubang terakhir, tapi Bunda harus cek dulu karena ini berpengaruh untuk motif bintang di atasnya. Jadi tiap mata, tiap lubang tuh harus terisi 2. Sudah yakin betul? Nah, ini yang terakhir. Perhatikan ya. Ini boleh dimasukkan di sini. Nih, di sini ya. Ini ambil 2 serat supaya tidak lubang. Boleh di sini, isi di sini satunya. Kan diingat ya, tadi kan kelipatan 2 plus 1. Semuanya tiap mata terisi 22. Tapi kan ada tambahan 1. Ini kan jumlahnya total 45. Kalau 22 semua tanpa ada tambahan 1, artinya nanti kurang mata. Hasilnya nanti hanya 44, harusnya kan 45. Jadi ada tambahan 1 di akhir. Saya tidak menambahkan di awalan. Harusnya kan tadi di awalan ada 1 ya, ada 1 mata yang dilewat. Saya isi di bagian terakhir karena seperti ini. Kalau 1 mata yang sendirian yang single ini diisi di depan, nanti di bagian akhir akan seperti ini hasilnya. Tuh, nggak cantik kan? Masa begini ya kan? Nah, makanya ini yang penambahan 1 mata diisi di bagian akhir, bukan di awalan ya. Seperti itu alasannya. Ini boleh di sini atau boleh di mata pondasi. Kalau saya tadi awalan sudah di pondasi ya, ini sekarang juga di pondasi. Tuh agak sulit tapi pasti bisa. Supaya ini lurus. Ya, ini saya letakkan di bagian mata rantai pondasi. Nah, kan jadinya lurus. Ya, seperti ini. Ini SC motif bintang, SC. Sekarang giliran motif bintang lagi. Sama prosesnya persis ya. Saya akan ulangi sekali lagi. Buat pondasi 3. Tidak dibalik dulu, ambil di punuk ya, supaya nanti matanya ini akan terisi untuk proses ngelis jadi rapi. Ambil punuk. Punuk kedua. 1 kali punuk ketiga, 2 kali, lalu ini serat belakang. Nah, ini proses pengambilan yang ketiga, lalu diginikan saja nih, diarahkan begini. Dah, isi lagi. Ini yang keempat, pengambilan yang keempat, yang kelima. Jadi total serat ada 6. Yang 1 kan tadi sudah bawaan ya, bawaannya hakpen ya. Sudah 6. Sekaligus ditarik. Dikunci, jangan terlalu ketat. Ya, seperti ini ya. Ini masuk di lubang, masuk di serat belakang, masuk di lubang yang sama. Ini lubang yang sama itu lubang yang kaki terakhir ya. Lalu masuk lagi 2 di mata dari badan motifnya. Nah, kan jadi 6 sekaligus tarik jadi 1, kunci. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lanjutkan proses sama. Jadi SC motif, SC motif, SC motif seperti itu sampai nanti panjang yang diinginkan. Panjangnya dompet itu kan 31 ya, 31 cm, tapi 1 cm untuk ngelis. Jadi nanti panjangnya 30 cm, atau nanti kita atur lagi lah ya, nanti diukur ke dompetnya lagi. Bisa di adjust ya. Seperti ini, lanjutkan. Bolak-balik, bolak-balik. Dilihat ya, kencang kendornya, tinggi pendeknya motif. Kalau rapi nanti hasilnya akan cantik seperti ini ya. Ini akan saya lanjutkan dulu sampai tinggi 30 cm. Nah, ini Bunda boleh terserah ya, ini nanti rencana saya ini akan saya buat setengah motif, setengah polosan saja, SC polosan. Jadi kan dompetnya akan dilipat, nanti nampak muka motif,
nampak bagian bawah yang ketutup oleh ketutup ini ya kan, bagian tutupnya, bagian bawahnya itu saya buat full SC, jadi nampak motif bawahnya SC. Itu mungkin akan lebih cantik ya, itu sesuai selera ya, silahkan. Kalau bunda ingin motif semua full tidak apa-apa ya, yang penting ini caranya sudah saya jelaskan seperti ini ya. Ini milik saya progres sudah sampai 23 cm, kurang 7 cm lagi. Nah seperti ini ya, saya kasih lihat bunda. Kalau tusukannya stabil, kalau memakai benang sembur itu pasti dia akan tertata sendiri, motifnya akan cantik. Tapi kalau panjang pendeknya bunda tidak bisa mengatur, kadang kencang kadang kendor, itu nggak akan bisa teratur. Nih ini tidak sengaja, ini saya buat full SC. Ini motif ya, ini motif saya buat motif ini 16 cm, motif bintangnya 16 cm. Ini saya akan buat berarti sisanya ya 14 cm polos. Nah ini seperti ini yang saya inginkan, bagian nampak tutupnya nanti motif. Nah ini nanti ditekuk gini kan, nah ininya polos kan, jadi cantik ya, seperti ini kan nanti penampakannya tuh. Jadi nampak dua motif ya, kalau dilihat dari belakang pun juga ada dua motif. Nah ini yang saya inginkan seperti ini, jadi nampak cantik ya. Seperti ini rencana saya. Ini saya akan lanjutkan dulu sampai ini akan saya lanjutkan sampai 30 cm. Oh ya, ini sekalian ya, ini seperti ini caranya untuk melepaskan nih buntutnya nih, ekornya nih simpulnya nih, ini kan ada simpul nih ya, lepaskan simpulnya. Udah begini saja tuh, tarik-tarik satu persatu tuh sampai habis nanti. Kalau dari belakang bisa kita tarik dread gitu kan, kalau ini kan dari awalan jadi tidak bisa ditarik. Kalau ditarik dia akan mengencang lagi ya. Ini berlaku untuk motif apapun. Jika bunda bikin lembaran, teknik lembaran. Nah ini alhamdulillah saya ukur sudah pas 30 cm pas ya. Nanti penambahan 1 cm saat proses ngelis keliling. Nah ini nampaknya agak mengecil tapi tidak apa-apa, ini kan masih lentur ya, karena motif tuh ya masih lentur, bisa ditarik sedikit tidak apa-apa. Nanti saat proses ngelis keliling dia akan pasti bisa rapi, bisa sama ya. Seperti ini cantik tuh, dia tertata sendiri motifnya, tidak saya buat-buat ya. Nih mari sekarang kita ngelis. Nah proses ngelis bunda perhatikan ya, nampak atas yang ada gurat-gurat ini, jadi ngelisnya ini selesai benangnya di sini ya. Nah ngelisnya juga harus nampak atas. Kalau saya arahkan ke sini ini kan nampak bawah, jadi keliru ya ngelisnya. Jadi arahnya saya harus arah ke sini, ini arah atas yang ada gurat-guratnya ini. Jadi proses ngelisnya mudah ya. Ini ke sini, ini saya ke sini dulu, ini sudah mulai proses ngelis ya. Saya ke sini dulu lalu belok ke sini buat penambahan 3 atau 2, nanti dilihat ya, 3 atau 2 dilihat. Kalau 2 masih melengkung ya tambahkan 1 jadi 3. Proses ngelis sama seperti proses ngelis alas ya, mudah ya, pasti bisa. Nanti saya akan rekam yang bagian sini nanti, yang proses ngelis motif bintangnya ya. Proses ngelisnya yang ini mudah ya, yang akan saya kerjakan dulu. Udah sampai di bagian yang motif bintang ya. Ini saya buat di sudut hanya 2. Nih di sudut saya hanya isi 2 karena nampaknya inner saya bentuknya tidak lancip ya, bentuknya melengkung.
Nanti sesuaikan saja milik bunda nanti apa ya, sudut, lancip atau melengkung, sesuaikan. Ini sekarang nyampe di motif bintangnya. Motif bintang ini kan rantainya 3, tapi setinggi HDC, jadi kita buatnya hanya dua mata, jangan diisi 3, nanti bergelombang. Ini masih satu lagi ya, ini saya isinya per 2 seperti ini, jadi supaya mudah aja nusuknya. Ini masih ada. Nah, ini sampai di bagian motif ya. Kalau nyampe di bagian SC, kita isi 1 SC saja. Nyampe di bagian motif, kita isi 1 motif ini terisi 2 kali. Tusukkan di tempat yang ketika ditusuk tidak berlubang. Seperti ini ya. Nah, nih, ketika ditusuk dia tidak menimbulkan lubang yang besar, aman. Tapi saat ditusuk dia membuat lubang yang besar, pindahkan. Tuh, seperti itu. Lubangnya kecil, aman ya. Sekarang, nah ini lubang besar. Lubang besar seperti ini jangan diisi. Nanti akan semakin besar. Ini ketemu SC, kita selipkan saja di nih, seperti ini ya. Tuh, lubangnya jadi tidak besar, aman ya. Ini ketemu motif lagi, isi 2 SC. Udah, terus lakukan seperti itu ya. Ambil, masukkan di serat yang ketika ditusuk tidak membuat lubang besar. Udah gitu aja. Ini nyampe di bagian SC ya, dimana aja terserah ya. Nah seperti itu ya. Ini nyampe di motif, buat 2 SC, nyampe di SC. Nanti ketika nyampe di SC buat hanya 1. Seperti ini ya hasilnya ya. Ya pokoknya setiap satu motif, untuk motif bintang dan SC ini akan ada 3 mata seperti itu. Jadi satu garis gini ya, terisi 3 seperti itu ya. Nah ini lakukan sampai ujung sini. Nanti di bagian yang ini ya, di bagian mata yang ini, yang atas akan terisi 2 SC. Ini juga di bagian sini nanti terisi 2 SC. Nanti di bagian sini ngelis seperti cara yang sama seperti sebelumnya. Sampai di sini ya. Nyampe di awalan lagi. Tadi awalannya di sini ya. Tadi awalan di sini. Nanti ketemu lagi awalan di sini. Langsung kerjakan lagi berkeliling. Berkeliling yang kedua kalinya. Nanti dicoba dulu ke innernya. Apakah sudah cukup hanya dengan 2 kali keliling? Kalau masih kurang, boleh tambahkan 1 keliling lagi sampai pas ukuran ke innernya. Jangan ditarik ya, posisi jangan ditarik, posisi pas seperti itu ya. Ini saya lanjutkan dulu. Alhamdulillah ini sudah selesai. Ini saya sudah list keliling 2 baris nih ya. List pertama, ini list kedua. Nah ini list kedua, ini saya coba ke innernya, ternyata sudah cukup. Seperti ini ya cara ngepaskannya. Ini ya, nih sudutnya di sini sama sudut di sini. Ini kan sudah tidak ada nampak si innernya lagi yang nampak ya. Ini tuh pas, jadi udah cukup. Kalau yang ini walaupun seperti ini, nanti ketika proses penjahitan dia bisa ditarik sedikit karena ini bagian yang lentur. Kalau ini kan udah kencang, ini nggak bisa ditarik lagi karena ini full SC.
ini masih fleksibel, masih bisa ditarik-tarik. Nah, begini ya. Udah begini. Sekarang posisi pemasangan magnet dulu sebelum proses menjahit, karena magnet akan ditempelkan di bagian dalam seperti ini ya. Ini karena ini nanti prosesnya ini dompetnya kan dilipat, jadi jangan posisi lipatan ini jangan maksimal ditekan ke arah bawah ya, karena ini kan belum ada muatan ya, ini belum ada isi, jadi coba diisi ya. Ini saya akan coba saya isi. Ini kurang lebihnya dia akan menjadi tebal, kira-kira menjadi tebal 4 sentian seperti ini. Baru kita tutup. Nah, ini maksimalnya di mana? Jangan sampai terlalu ditarik ke bawah, nanti akan kesulitan saat dipasangkan magnetnya. Ya, ini dipaskan dulu, diluruskan dulu ya, luruskan rajutannya. Ini magnet pasangannya ini ya, pasangannya tempelkan dulu seperti ini, posisikan, ini posisikan, ditempel ya, ini tempelkan seperti ini, posisikan lurus. Posisikan harus pemasangan tutup di tengah seperti ini, jangan terlalu ditekan ya. Ini kan sudah saya isi ya, nanti dicoba dulu juga diisi ya. Nah, setelah diisi posisi seperti ini ya, kira-kira segini ya, ini dilepas, ini kurang lebih posisi di sini ya. Ini saya lepas dulu. Ini klipnya saya lepas dulu ya. Kira-kira posisi di sini ya. Nah, ini dilihat lagi ya. Atau nanti masih kurang ya. Ini udah 8,5 lebih. Nah, udah, alhamdulillah udah pas ya, udah pas di tengah posisinya. Udah. Nah, sekarang ini sudah pas, magnetnya udah dirasa pas ya. Ini penguncinya dipasang. Nah, ini kuncinya ke arah samping kanan, ke arah luar ya, ke samping kanan dan ke kiri. Tuh kok susah ya, ke samping kanan dan kiri, harusnya pakai alat ya, pakai tangan susah sekali ya. Menguncinya ke samping luar, ke arah luar kanan dan kiri, ini lebih mengunci, lebih kuat daripada ke arah dalam. Seperti ini ya cara menguncinya, nanti mungkin bisa dibantu diketok gitu ya. Lalu sekarang kita proses menjahit. Udah selesai, alhamdulillah sudah selesai tutorial kali ini. Oh iya, untuk bagian ujung-ujung sini ini saya kelupaan, Bunda bisa pakai bantuan ini ya, seperti ini nih, suka keangkat-angkat gini ya, bisa pakai bantuan pemberat di sini. Jadi saat proses menjahit bisa di pojokan sini ditambahkan apa ya, kain keras atau sesuatu yang bisa menahan yang berat di bagian pojok sini. Kasih sesuatu atau kardus boleh, kardus gitu ya, dipotong segitiga, tempel, taruh di sini sebelum proses menjahit ya, ditata gitu ya, tata di bagian sini lalu dijahit. Jadi tidak akan keangkat gini, jadi dia berat
atau boleh kalau punya siku, ada siku yang logam itu ya, boleh ditaruh di sini seperti ini ya. Nah ini hasilnya. Nih ini ada rongga. Kenapa rongga? Kenapa kok enggak gini? Kalau mepet seperti ini, nanti ketika diisi muatan akan sempit ya, tidak bisa ditutup nantinya. Nah ini ada rongga seperti ini. Nanti ketika ada isi, dia nggak akan sesak ya. Sudah, alhamdulillah sudah selesai tutorial kali ini. Semoga bunda semua juga berhasil membuatnya sama cantiknya dengan milik saya. Silahkan untuk pemesanan inner yang seperti ini atau inner random sesuai selera ya, boleh silahkan request untuk slot-slotnya mau yang bagaimana gitu. Silahkan, insya Allah bisa karena kami jahit sendiri ya. Silahkan ke nomor WA ya, sudah tercantum di sini nomor WA saya. Silahkan hubungi saya untuk pemesanan inner seperti ini. Inner tas pun bisa, inner dompet, macam-macam variasi, bisa random ukuran, bisa random ininya, slot-slotnya mau yang seperti apa silahkan ya bunda ya. Alhamdulillah sekian tutorial kali ini dari saya. Semoga kita lekas berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.